Halo semuanya, perkenalkan nama saya Benedikta Cakrarosyana dari kelas 101 nomor absen 4. Di sini saya merupakan koordinator dari kelompok 5 yang beranggotakan Noel dan Altaf. Kami akan menjelaskan penerapan-penerapan dari baris dan deret aritmatika, geometri, beserta deret geometri tak hingga. Namun sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan memberitahu pengertian-pengertian dari baris dan deret aritmatika beserta geometri. Yang pertama, baris aritmatika adalah barisan bilangan dengan pola yang tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan dengan rumus UN sama dengan A plus dalam kurung N-1 dikali B. Sedangkan deret aritmatika adalah jumlah N suku pertama pada barisan aritmatika dengan rumus Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN atau Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A plus dalam kurung N-1 dikali B. Yang kedua, baris dan deret geometri. Baris geometri adalah barisan bilangan di mana dua suku yang berurutan memiliki perbandingan rasio yang sama dengan rumus UN sama dengan AR pangkat N-1. Sedangkan deret geometri adalah deret angka yang setiap angkanya merupakan hasil penjumlahan pada barisan geometri dengan rumus Sn sama dengan A dalam kurung R pangkat N minus 1 per R min 1 jika rasio lebih besar dari 1. Sedangkan jika R lebih kecil dari 1, maka Sn sama dengan A dalam kurung 1 min R pangkat N per 1 min R. Halo Bu Kuri dan teman-teman, saya Altaf Alexander dari kelas 101 absen 1. Saya dari kelompok Adikta yaitu kelompok 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan soal baris dan deret geometri atau bisa disebut keuangan dan ekonomi. Jadi ada soal, seorang pekerja lepas menghabiskan 1 juta rupiah untuk biaya hidup di bulan pertama. Karena adanya kenaikan harga dan gaya hidup, setiap bulan pengeluarannya bertambah sebesar 150.000. Nah, pertanyaannya adalah A. Berapakah pengeluarannya pada bulan ke-10? Lalu yang kedua, berapa total pengeluaran pekerja tersebut selama setahun atau 12 bulan? Nah, berikut adalah cara penyelesaiannya. Untuk yang A, rumusnya UN sama dengan A tambah N min 1 B. U10 1.200.000 ditambah 10 kurangi 1 150.000. Lalu U10 lagi 1.200.000 ditambah 9 hasil dari 10 kurang 1 lagi, lalu dikali dengan 150.000. Lalu turun lagi ke bawah 1.200.000 ditambah dengan 1.350.000 hasil dengan 9 dikali 150.000. Lalu hasilnya adalah 2.250.000. Itu adalah pengeluaran pekerja lepas tersebut selama 10 bulan. Lalu yang kedua, untuk selama setahun, ada rumusnya ialah Sn sama dengan N per 2 tutup kurung 2A ditambah N min 1 B tutup kurung. Lalu ada S12 12 per 2 tutup kurung 2 dikali 1.200.000 ditambah 12 kurangi 1 dikali 150.000. Lalu turun lagi dapat 6 dikarenakan hasil dari 12 dibagi 2. Nah, lalu ada 2.400.000 ditambah dengan 1.650.000. Lalu hasilnya adalah 6 dikali 4.050.000. Nah, hasil dari 6 dikali 4.050.000 ialah 24.300.000 rupiah. Itu adalah hasil pengeluaran pekerja tersebut selama setahun. Terima kasih. Selamat malam Bu Guri. Nama saya Immanuel Galikarsiviano dan nomor absen saya 15 di kelas 101. Baris dan deret aritmatika di bagian pertumbuhan penduduk linear. Pertanyaan dari permasalahan tersebut adalah jumlah penduduk desa A pada tahun 2020 adalah 5.000 siswa. Setiap tahun penduduk bertambah secara tetap sebesar 250 jiwa karena kelahiran dan migrasi. Pertanyaan yang A,
Berapa jumlah penduduk pada tahun 2030? Pertanyaan yang B, berapa total pertambahan penduduk selama periode 2020 sampai 2030? Oke, kita langsung saja ke pertanyaan di bagian deret dan baris aritmatika di bagian pertumbuhan penduduk linear. Di pertanyaan yang pertama, kita bisa menjawab bahwa kita bisa menggunakan UN sama dengan A plus dalam tanda kurung N-1, B, U11 sama dengan 5000 ditambah dalam kurung 11 kurang 1, dan B-nya adalah 250. Sama dengan 5000 ditambah 2500 sama dengan 7500. Dan di jawaban yang ke B, kita bisa menggunakan SN. SN sama dengan N per 2 dalam tanda kurung 2A plus N-1B. Sama dengan N-nya adalah 11 per 2, 2 kali A-nya adalah 5000 plus N-1-nya 11 kurang 1, B-nya adalah 250. Jadi kita bisa simpulkan bahwa 11 per 2 dalam tanda kurung 10.000 plus 2.500 sama dengan 11 per 2 tanda kurung 12.500. 12.500 nya kita kalikan dengan 11, terus abis itu kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 68.750. Selanjutnya, penerapan baris dan deret aritmatika dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah gedung pertemuan memiliki 25 kursi pada baris pertama. Setiap baris berikutnya memiliki 3 kursi lebih banyak dari baris sebelumnya. Setelah 15 baris, jumlah kursi keseluruhan digunakan untuk menampung tamu undangan. Namun, karena ada keperluan tata ruang, setiap kursi di 5 baris paling belakang harus dikurangi sebanyak 2 kursi per baris. Maka pertanyaannya, A. Tentukan jumlah kursi sebelum pengurangan. B. Tentukan jumlah kursi setelah pengurangan. Dan C. Jika setiap kursi akan dikenakan biaya penataan sebesar 25.000, berapa total biaya penataan seluruh kursi setelah pengurangan? Dengan penyelesaian A, yaitu ditanya jumlah kursi sebelum pengurangan, maka kita menggunakan rumus SN sama dengan 2 per N dalam kurung 2A plus dalam kurung N-1 dikali B. Di sini A yaitu 25, B yaitu 3, dan N yaitu 15. Jadi S15 sama dengan 15 per 2 dalam kurung 2 kali 25 plus dalam kurung 15 min 1 dikali 3. Sama dengan 15 per 2 dalam kurung 50 ditambah 42 sama dengan 15 per 2 dalam kurung 92 atau dikali 92, dan ditemukanlah hasil 690 untuk bagian A. Untuk bagian B, ditanya jumlah kursi setelah pengurangan. Maka setiap 5 baris terakhir akan dikurangi 2 kursi. Jadi total pengurangan adalah 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi jumlah kursi setelah pengurangan adalah hasil yang A tadi, 690 dikurangi 10. Ditemukanlah hasil 680. Untuk bagian C, jika setiap kursi dikenakan biaya 25.000, jadi hitungnya 680 dikali 25.000. Jadi ditemukan hasil 17 juta. Baris dan deret geometri di bagian pertumbuhan bakteri. Pertanyaannya adalah, koloni bakteri awalnya berjumlah 500. Setiap 30 menit, jumlahnya meningkat 1,5 kali lipat. Pertanyaan yang A, berapa jumlah bakteri setelah 5 jam? Pertanyaan yang B, berapa total bakteri yang pernah ada selama 5 jam? Oke, kita lanjut ke baris dan deret geometri di bagian pertumbuhan bakteri. Jadi, setiap 30 menit sama dengan 10 periode dalam 5 jam. Pertanyaan yang A,
kita bisa pakai UN sama dengan ARN-1. U10, UN-nya kan 10, U10 sama dengan 500 dikali dalam tanda kurung 1,5 10 min 1. Jadinya sama dengan 500 dikali 1,5. 1,5 itu kan 10 kurang 1, jadinya 1,5 pangkat 9. Hasilnya adalah 38,44. Jadi kalau kita totalkan 500 dikali 38,44 hasilnya 19.220. Terus pertanyaan yang B, kita bisa pakai SN sama dengan A dalam tanda kurung Rn-1 per R-1. S10 N-nya kita N-nya kita isi dengan 10, berarti S10 sama dengan 500 dikali dalam tanda kurung 1,5 10 pangkat 10 min 1 per 1,5 dikurang 1 sama dengan 500. Hasil dari 1,5 pangkat 10 itu adalah 57,67. Jadi 500 dikali 57,67 kurang 1 per 0,5. Jadi hasil totalnya adalah 500 dikali 113,34. Hasilnya adalah 56,670. Terima kasih. Saya akan membahas permasalahan dari baris dan deret geometri di bagian fisika. Pertanyaan dari permasalahan tersebut adalah sebuah mobil melaju sejauh 100 meter pada menit pertama. Setelah itu kecepatannya menurun sehingga setiap menit hanya menempuh 4/5 dari jarak yang ditempuh pada menit sebelumnya. Pertanyaan yang A, hitung total jarak yang ditempuh mobil setelah 6 menit. Dan pertanyaan yang B, jika mobil terus bergerak tanpa henti dengan pola tersebut, berapa jarak total maksimum yang bisa ditempuh? Jadi kita lanjut ke pertanyaan yang kedua di baris dan deret geometri di bagian fisika. Kita dari pertanyaan yang A, kita gunakan SN sama dengan A. 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R. SN-nya 56 sama dengan 100 dikali 1 kurang dalam tanda kurung 4/5 dalam tanda kurung N, tutup kurung 6, dan setelah itu per 1/5. Jadi hasilnya sama dengan 100 dikali 4096 per 15.625 per 1/5 sama dengan 100 dalam tanda kurung 4096 per 15.625 dikali 5 sama dengan 100 dikali 20.480 per 15.625. Jadi hasil totalnya adalah 131,072 meter. Terus di pertanyaan yang B, kita bisa pakai S hingga sama dengan A per 1 min R, 1 kurang R, sama dengan 100 per 1 kurang 4/5 sama dengan 100 per 1/5. Jadi hasil totalnya adalah 500 meter. Selanjutnya, penerapan baris dan deret aritmatika dalam bentuk ekonomi, yaitu harga sebuah barang tahun ini adalah Rp10.000. Jika setiap tahun terjadi inflasi sebesar 10%, maka A. Berapa harga barang tersebut dalam 6 tahun ke depan? B.
Berapa total pengeluaran jika barang itu dibeli setiap tahun selama 6 tahun? Dengan penyelesaian, maka yang A, kita menggunakan rumus UN sama dengan AR pangkat N min 1. Jadi, U6 sama dengan 10.000 dikali 0,1 pangkat 5 sama dengan 10.000 dikali 0,00001 sama dengan 0,1. Untuk yang B, kita menggunakan rumus SN sama dengan A kali R pangkat N min 1 per R min 1 sama dengan 10.000 dikali 0,1 pangkat 6 dikurangi 1 per 0,1 sama dengan 10.000 dikali 0,000001 min 1 per 0,1 sama dengan 10.000 dikali 0,999999 per 0,1 sama dengan 10.000 dikali 9,99999 sama dengan 99.999,9. Selanjutnya, penerapan deret geometri tak hingga, yaitu bola yang dijatuhkan. Dengan soal, sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian 5 meter. Setiap kali menyentuh lantai, ia memantul kembali setinggi 2/3 dari ketinggian sebelumnya. Pertanyaannya, berapa total jarak yang ditempuh bola sampai ia berhenti? Maka penyelesaiannya sama dengan 5 plus 2 dalam kurung 5 kali 2/3 per 1 minus 2/3 sama dengan 5 plus 2 dalam kurung 5 kali 2/3 per 1/3 sama dengan 5 plus 2 dalam kurung 5 dikali 2 sama dengan 5 plus 2 dikali 10, jadi ditemukan hasil 25 meter. Geometri tak hingga, yaitu tentang bola dilemparkan ke atas. Soalnya ialah sebuah bola dilemparkan ke atas dan mencapai ketinggian 8 meter. Lalu bola itu jatuh. Nah, setiap bola itu jatuh, bola itu mencapai 3/5 dari ketinggian sebelumnya. Nah, pertanyaannya ialah berapa total jarak yang ditempuh bola hingga bola tersebut berhenti? Cara penyelesaiannya ialah sama dengan 5 ditambah 2 buka kurung 5R per 1 min L. Lalu 5 ditambah 2 buka kurung 5 2/3 per 1 dikurangi 2/3. Lalu turun lagi 5 ditambah 2 buka kurung 5 2/3 per 1/3 tutup kurung. Turun lagi 5 ditambah 2, lalu ada karena hasil 5 ini dapat dari 2/3 dan 1/3, jadi 5 dikali 2. Lalu setelah itu 5 ditambah 2 10. Terus tinggal dikalikan saja, nanti hasilnya dapat 25 meter. Jadi bola itu berhenti di saat dia mencapai 25 meter. Terima kasih.